Selamat hari Minggu, Jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah live streaming melalui channel YouTube pada hari ini bersama keluarga di rumah. Sebelum memulai ibadah, mari kita memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat diundang untuk berdiri, patut segenap yang ada. Yang dikasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara. Shalom, selamat pagi segenap anggota jemaat GKI Bekasi Timur dan simpatisan yang berada di rumah. Sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali secara online. Tema kebaktian pada pagi hari ini di mana kita akan merayakan perjamuan kudus adalah memahami, mengalami, dan melakukan. Kata pembuka diambil dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-17. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Bila kulihat bintang gemerlapan. Tuhanku, tak
Mari kita tundukkan kepala, kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami kembali ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Pertama kali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas segala berkat dan pertolongan Tuhan. Kalau di situasi yang sangat sulit pada saat ini, kami merasakan Engkau selalu hadir dan menolong kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tetapi kami menyadari ya Bapa sebagai orang berdosa dan lemah, seringkali kami mendengar suara kami sendiri. Kami tidak mendengar suara Engkau ya Bapa melalui sapaan firman-Mu yang kami dengar melalui hamba-Mu, para pendeta ya Tuhan. Kami seringkali melakukan kehendak kami sendiri. Kami tidak mau mencari tahu ya Tuhan apa yang Engkau ingin kami lakukan di dalam kehidupan ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau mau bentuk hati kami, agar kami selalu mau mendengar suara-Mu ya Tuhan, sehingga kami juga mengetahui apa yang harus kami lakukan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri kepada kita yang dengan tulus mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita dengarkan berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ajaib benar
Silakan duduk. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, pada saat ini ya Bapa, kami hendak membaca, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan nanti kami juga akan mendengarkan khotbah-Mu dari hamba-Mu Pendeta Ivon Maranatha. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami boleh mendengar suara-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh mengetahui apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan ke-20. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan ke-20. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di dalam perikop ini, Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatannya itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia,
dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur perbalasan diambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 6 dan dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 18. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk. sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil menurut kesaksian Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya,
Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita pernah mendengar atau pernah juga kita mengucapkan kata stereotip atau dalam bahasa Inggrisnya stereotype. Kadang sadar atau tidak, kita punya pemikiran stereotip terhadap sesuatu atau seseorang. Apa itu stereotip, Ibu Bapak? Stereotip adalah penilaian atau anggapan terhadap seseorang berdasarkan kelompok sosial orang itu berada, yang belum tentu tepat kebenarannya. Jadi sekali lagi, stereotip adalah anggapan atau penilaian terhadap seseorang berdasarkan kelompok sosial orang itu berada, yang belum tentu kebenarannya. Ada beberapa jenis stereotip, misalnya stereotip jenis kelamin. Anggapan atau penilaian terhadap perbedaan peran dan perilaku laki-laki dan perempuan. Misalnya ada orang-orang yang beranggapan bahwa perempuan itu tugasnya adalah menjadi ibu rumah tangga, mengurus rumah dan keluarga, sedangkan laki-laki bekerja mencari nafkah. Padahal laki-laki dan perempuan sama-sama bisa mencari nafkah dan sama-sama bisa mengurus rumah dan keluarga tanpa memandang gender atau jenis kelaminnya. Itu stereotip jenis kelamin. Ada juga stereotip tempat. Misalnya apa? Ada orang-orang yang beranggapan makan di restoran itu lebih enak daripada makan di warung kaki lima. Padahal bisa saja rasa di warung kaki lima juga sama enaknya dengan yang di restoran atau bahkan lebih enak. Atau ada juga contoh lain, misalnya ada orang-orang yang menganggap liburan di negara Eropa itu lebih asik, lebih menyenangkan dibandingkan liburan di negara Asia. Padahal ada juga tempat-tempat di negara Asia yang juga menyenangkan untuk dijadikan tempat liburan. Contoh lain, stereotip pekerjaan. Anggapan atau penilaian terhadap seseorang berdasarkan pekerjaannya. Misalnya ada orang tua yang tidak mau menyekolahkan anaknya di bidang musik karena pekerjaan di bidang musik dianggap atau dinilai kurang sukses dibandingkan dengan bidang lainnya. Padahal pekerjaan musisi juga bisa sukses, tergantung dari kerja keras dan komitmen dari orang tersebut. Ada juga stereotip etnis, penilaian terhadap seseorang berdasarkan suku atau etnisnya, atau bisa juga dari latar belakang daerah asalnya. Misalnya, orang Bali memiliki stereotip ramah dan baik hati kepada orang asing. Jadi di sini stereotip ini bisa menilai karakter orang berdasarkan suku atau daerah asalnya. Sekalipun belum tentu tepat kebenarannya. Contoh lain, misalnya si A berasal dari suku A, pasti karakternya keras, dominan, sulit menerima pendapat orang lain.
Atau si B berasal dari suku B, pasti orangnya suka ngomong di belakang. Atau si Z berasal dari suku Z, orangnya pasti pelit. Pemikiran stereotip ini membuat orang jadi punya prasangka terhadap seseorang atau sesuatu yang belum tentu kebenarannya, yang sifatnya bisa jadi justru menjadi hal yang diskriminatif. Dalam teks yang kita baca, Ibu Bapak, kita menangkap adanya pemikiran stereotip yang dimiliki oleh Nathanael. Ketika Filipus datang kepadanya, Filipus mengatakan, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kemudian Nathanael langsung mengatakan apa, Ibu Bapak? Dia mengatakan, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari kota Nazaret? Kenapa bukan Yerusalem, kota besar, pusat kota, tempat orang datang menyembah bait Allah di kota Yerusalem? Kenapa justru Mesias, sosok yang dinanti-nantikan, berasal dari kota Nazaret, kota kecil yang anggapannya adalah para penduduknya juga terpencil dan bahkan moral penduduknya juga dianggap rendah. Jadi mungkinkah ada sesuatu yang baik dari kota Nazaret?" Itulah yang ada dalam benak pikiran Nathanael dan yang terungkap dari mulutnya ketika mendengar Filipus mengatakan, "Kami telah menemukan Dia, Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Sebenarnya Filipus juga sudah mengutip dari kitab Taurat terkait dengan kehadiran Yesus yang berasal dari Nazaret. Namun Nathanael tetap mempertanyakan terhadap sosok Mesias yang datang dari kota kecil dan dipandang rendah. Dan di sini Filipus mengajak Nathanael untuk, "Ayo mari lihatlah," untuk melihat Yesus secara langsung, untuk bisa mengalami Yesus secara pribadi. Dan ketika Yesus melihat Nathanael, Yesus memuji Nathanael dengan penuh ketulusan. Yesus mengenal Nathanael bahkan tanpa disadari oleh Nathanael. Yesus memuji ketekunan Nathanael yang mempelajari dan merenungkan hukum Taurat di bawah pohon ara. Jadi di sini, Ibu Bapak, Yesus mengatakan bahwa Yesus melihat Nathanael duduk di bawah pohon ara. Artinya apa? Di dalam sastra rabi-rabi Israel, orang-orang Yahudi suka belajar merenung di bawah pohon ara. Dan ketika Yesus mengatakan Yesus melihat Nathanael di bawah pohon ara, artinya Yesus mengetahui bahwa Nathanael tengah merenungkan, berdoa bagi hari datangnya orang pilihan Allah, sosok Mesias itu, menyadari bahwa Yesus demikian rupa mengenal dan mengetahui isi hati Nathanael. Maka yang dilakukan oleh Nathanael adalah Nathanael merasa begitu tersentuh, karena ternyata Tuhan Yesus mengenal dia dengan begitu dalam, bahkan tanpa dia sadari. Apa yang bisa kita pelajari, Ibu Bapak, dari kisah perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya ini? Ada 3 hal yang menjadi tema kita saat ini. Itulah yang menjadi dasar perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya termasuk kita. 3 hal penting: memahami, mengalami, dan melakukan. Apa maksudnya? Pertama, soal memahami. Berangkat dari dasar Tuhan yang begitu mengenal dan memahami manusia dengan begitu detail dan mendalam. Seperti halnya Yesus yang sangat mengenal Nathanael, bahkan tanpa disadari oleh Nathanael sendiri. Disitulah yang menjadi titik tolak perjumpaan yang mengubahkan diri Nathanael. Yang tadinya Nathanael merasa penuh dengan pertanyaan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tapi ketika bertemu langsung dengan Yesus, mengetahui bahwa Yesus mengenal dia dengan begitu detail dan dalam, maka akhirnya Nathanael berubah. Dia mau sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan Yesus. Tuhan memahami dan mengenal kita bahkan melebihi dari kita sendiri. Mazmur 139 dikatakan oleh pemazmur, "Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh." Ayat 4, Ibu Bapak.
Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Tuhan sangat mengenal kita dengan begitu dalam. Bahkan seorang mengatakan Tuhan tidak pernah bermain dadu ketika menciptakan manusia. Artinya apa? Tuhan tidak asal jadi, tidak sembarangan ketika menciptakan kita satu persatu gitu ya. Dengan latar belakang kita saat ini, dengan peran pekerjaan kita saat ini, semuanya berada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan bukan hanya Tuhan yang memahami dan mengenal kita, kita pun juga harus terus berusaha untuk memahami dan mengenal Tuhan lewat ibadah, perenungan kita akan firman Tuhan, dan lain sebagainya. Itu soal memahami, bagaimana Tuhan memahami kita dan kita juga berusaha mengenal Tuhan. Yang kedua adalah tentang mengalami, Ibu Bapak. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah pengalaman yang bisa kita temui dalam keseharian kita yang sifatnya interaktif dua arah. Bukan hanya Tuhan yang datang menemui kita, tapi kita juga berusaha mendengarkan apa yang menjadi panggilan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ada respons dari kita yang mau peka mendengar panggilan dan kehendak Tuhan dalam berbagai pengalaman hidup kita. Kadang yang terjadi kita mau Tuhan mendengar kita. Tuhan, saya berdoa A, B, sampai Z. Kiranya Tuhan mendengar apa yang menjadi doa-doa saya, keinginan-keinginan saya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita juga mau mendengar suara Tuhan, jawaban Tuhan atas setiap doa-doa kita? Di dalam kisah Nathanael mau datang menjumpai, mengalami Tuhan langsung dalam hidupnya. Itu sikap aktif yang ditunjukkan oleh Nathanael. Mungkin dalam benak kita bertanya, itu kan dulu gitu ya, ketika Tuhan Yesus hadir secara fisik. Terus gimana di masa sekarang ketika kita tidak bisa melihat Tuhan secara fisik, bagaimana saya bisa berjumpa dengan Tuhan? Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan di konteks kita saat ini, Ibu Bapak, memang bukan kita melihat Tuhan langsung secara fisik gitu ya. Tapi kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui berbagai pengalaman hidup kita, ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan melalui setiap detik pengalaman hidup kita, Tuhan bisa hadir dan kita bisa peka merasakan kehadiran Tuhan. Saya pribadi berjumpa dengan Tuhan ketika merasakan ketulusan dan kebaikan dari orang-orang sekitar saya. Saya mengalami Tuhan ketika melihat ada orang-orang di tengah kesibukan pekerjaan, dari pagi sampai malam bekerja, tapi masih memberikan waktu, diri, dan apapun yang bisa diberikan untuk melayani dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar saya. Disitulah saya mengalami Tuhan. Kita juga bisa berjumpa dengan Tuhan ketika di tengah masalah kita masih beriman dan berpengharapan. Yang mungkin secara akal manusia kita sulit untuk bisa menemukan jalan keluar, tapi ketika kita punya iman dan pengharapan, disitulah kita mengalami dan berjumpa dengan Tuhan. Pengalaman berjumpa dengan Tuhan bukan hanya dilihat dari hal-hal yang besar menakjubkan, tapi juga dari hal-hal sederhana yang menunjukkan Tuhan nyata hadir dalam kehidupan kita. Tinggal kita mau peka atau tidak mengalami kehadiran Tuhan dalam setiap detik pengalaman hidup kita. Dan yang ketiga, Ibu Bapak, soal melakukan. Perjumpaan dengan Tuhan secara utuh dirasakan. Yang pertama tadi ketika kita menyadari Tuhan memahami dan mengenal kita dengan begitu dalam, dengan begitu detail. Yang kedua, ketika kita bisa terus peka mengalami Tuhan dalam setiap detik pengalaman hidup kita. Dan yang ketiga, ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nathanael ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mau ikut Tuhan. Dia mau jadi murid Tuhan. Dia mau setia melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang Nathanael lakukan di hidupnya, mewujudkan iman dan perbuatannya. Ada sebuah ilustrasi, Ibu Bapak. Seorang anak diajak orang tuanya ke sebuah restoran untuk makan bersama, dan sebelum makan mereka berdoa. Di dalam doa mereka, Tuhan berkatilah makanan yang akan kami makan.
Dan berikanlah juga makanan kepada mereka yang kelaparan. Di samping mereka, di samping jendela restoran, ternyata ada sepasang mata yang menatap kelaparan, menatap makanan yang ada di depan keluarga ini. Kemudian anak ini bertanya kepada orang tuanya, "Pa, Ma, mengapa kita meminta Tuhan memberikan makanan kepada mereka yang kelaparan, sedangkan kita juga bisa memberikan untuk mereka?" Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mengalami perjumpaan secara utuh adalah ketika kita bisa terus berusaha memahami, mengalami, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Semoga pengalaman bersama dengan Tuhan dapat kita terus bagikan melalui setiap peran, pekerjaan, tanggung jawab kita, sehingga orang lain pun juga bisa berjumpa dengan Kristus di dalam hidup kita. Selamat memaknai perjumpaan dengan Tuhan dalam setiap detik pengalaman hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Umat yang Tuhan kasihi, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita mengingat kembali pengakuan pada baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Agdara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa beribadah. Sekalipun secara live streaming ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang meneguhkan kami, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan menciptakan kami, Tuhan mengenal kami dengan begitu dalam dan detail, bahkan tanpa kami sadari, kami ada di dalam rancangan Tuhan. Ketika kami sampai di titik saat ini dengan apapun latar belakang keluarga kami, pekerjaan kami, peran kami, itu semua karena turut campur tangan Tuhan. Ajar kami untuk bisa terus juga mengenal Tuhan. Ajar kami juga untuk bisa terus menghayati pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Mulai dari hal-hal sederhana yang kami jumpai, dari orang-orang sekitar kami yang memberikan cinta, kasih, perhatian, dari berbagai hal yang menunjukkan Tuhan sungguh hadir di dalam hidup kami. Dan biarlah kami bisa terus dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami bukan hanya paham tentang Tuhan, kami bukan hanya bercerita bahwa kami mengalami Tuhan, tapi kami terlebih bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam keseharian kami. Tuhan, tuntunlah kami dalam hikmat Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada mereka di tengah segala pergumulan yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini ya Tuhan. Di tengah proses penyaluran vaksin, biarlah Tuhan juga yang terus memberkati
supaya segala sesuatunya boleh berlangsung dengan baik, dengan aman, dan biarlah penyebaran virus corona bisa teratasi melalui vaksin ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk musibah bencana alam yang terjadi di berbagai daerah. Banjir, gempa di Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat. Ada banyak orang yang mengalami musibah di dalamnya ya Tuhan. Tuhan kasihanilah mereka. Tuhan juga kiranya terus memberikan kekuatan, pengharapan kepada mereka yang mengalami musibah bencana alam. Tuhan juga yang memberkati setiap relawan yang turun langsung untuk membantu. Biarlah Tuhan yang terus memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap umat Tuhan yang bergumul di dalam sakit penyakit, yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19 di dalam kondisi ekonomi, pekerjaan, di dalam persoalan rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Ajar kami untuk terus beriman dan berpengharapan hanya kepada Tuhan, melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, di dalam setiap program pelayanan yang disusun. Kami berdoa untuk segenap pendeta, majelis jemaat, setiap aktivis, biar Tuhan terus memberikan hikmat kesehatian. Kami juga teringat untuk wilayah Bekasi yang pada hari ini boleh ditambahkan usianya ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami yang tidak sempurna ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat yang Tuhan kasihi, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita mengingat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 86, ayatnya yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Umat yang Tuhan kasihi, persembahan dapat disampaikan pertama dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang tertera pada saat ini dengan memberikan catatan apabila jemaat sekalian hendak memberikan persembahan bulanan atau persembahan syukur dan lain-lain, atau seperti saat ini hendak memberikan persembahan perjamuan kudus. Persembahan juga dapat diberikan dengan scan QRIS dengan aplikasi uang elektronik yang saudara miliki, baik melalui GoPay, OVO Pay, maupun Bank BCA dan juga Bank Mandiri dan bank-bank yang lainnya. Selain itu, jemaat juga dapat mengumpulkan persembahan di rumah di dalam amplop, dan nanti pada saatnya ketika kita berkumpul kembali di gereja untuk berkebaktian secara bersama, kita dapat menyampaikannya bersama-sama. Atau jemaat juga dapat memberitahukan kepada salah seorang penatua untuk dapat mengambil jemaat yang telah umat kumpulkan di rumah untuk disampaikan ke gereja. Marilah kita memuji Tuhan. Lewat turun naik
kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah kami juga boleh semakin mengerti ya Tuhan, boleh semakin peka atas berkat-berkat Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga telah kumpulkan persembahan kami. Biarlah Tuhan Engkau mau kuduskan persembahan ini, agar boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan, untuk menolong sesama kami yang membutuhkan, sama kami yang ada di sekitar kami, saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Biarlah Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada seluruh majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, agar boleh dipakai seturut dengan kehendak Tuhan. Demikianlah kami naikkan doa syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita melanjutkan ibadah sejati kita di dalam keseharian kita dengan terus berproses di dalam pengenalan akan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah usai, mari kita bersaat teduh pribadi. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di ibadah live streaming minggu depan.